3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Baik, kami dari perwakilan kelompok 5. Saya sendiri Muhammad Sanad Kasmil, Dani Rahmadani, dan Anes Yolanda. Untuk materi pertama akan langsung saya bacakan tentang hakikat proses morfologi dan prosesnya. Proses morfologi. Proses morfologi merupakan cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Proses morfologi juga pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata dasar melalui pembubuhan afiks, pengulangan, penggabungan, pemendekan, dan pengubahan status. Dari uraian kata dasar adalah kata yang belum diubah, belum mengalami proses morfologis, baik berupa proses penambahan imbuhan, proses pengulangan, maupun proses pemajemukan. Bentuk dasar adalah bentuk yang menjadi dasar dalam proses morfologis. Dalam berupa kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan dapat pula berubah kata majemuk. Unsur langsung adalah bentuk dasar dan imbuhan yang membentuk kata jadian. Afiksasi. Afiksasi merupakan unsur apapun yang terdapat pada struktur morfologis kata dan bukan termasuk akar. Proses afiksasi pada verba dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, verba dibagi menjadi dua, yaitu verba dasar dan verba yang memiliki imbuhan. Verba dasar adalah verba yang terdiri atas huruf asli atau huruf dasar dan tanpa tambahan. Sementara itu, verba imbuhan adalah verba yang sudah ditambahi huruf-huruf tertentu sebagai pengembangan dari verba dasar. Tambahan atau imbuhan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ziyadah. Galam Husin 2014. Verba bahasa Arab memiliki semua proses afiksasi yang diantaranya adalah prefiks atau al-sawabik, sufiks atau al-sawabik, dan infiks atau al-hasyu, dan gabungan atau muzdawizah. Prefiks al-sawabik merupakan huruf yang ditambahkan di awal verba dasar berupa 1 hingga 3 huruf. Sufiks al-lawahik adalah penambahan huruf di akhir kata dasar pada fi'il madi. Sufiks dapat berdiri sendiri yang berfungsi sebagai subjek dan dapat menjadi kata ganti objek. Infiks al-hasyu adalah huruf tambahan yang ditambahkan di tengah-tengah kata dasar. Selanjutnya adalah proses afiksasi pada verba dalam bahasa Minangkabau. Pada bahasa Minangkabau, terdapat 2 proses morfologis dalam pembentukan kata, yaitu afiksasi dan reduplikasi. Imbuhan pada bahasa Minangkabau selain bentuk prefiks, infiks, dan sufiks, terdapat pula imbuhan terputus. Penyisipan hanya terjadi pada pembentukan beberapa kata yang terbatas. Sementara itu, jumlah prefiks sangat banyak. Berbeda dengan jumlah sufiks yang lebih sedikit. Prefiks. Pada bahasa Minangkabau terdapat beberapa bentuk prefiks, yaitu ba, ta, pa, i, ma, dan ka. Ketika prefiks disambungkan, ada kalanya sebuah kata mengalami proses morfofonemis. Infiks. Bahasa Minangkabau memiliki beberapa infiks, yaitu il, al, ar, am, dan in. Tidak semua kata dalam bahasa Minangkabau dapat diberi infiks dan sufiks. Bahasa Minangkabau memiliki beberapa sufiks, yaitu an, kan, in, dan lah. Kata yang dimasuki keempat sufiks ini menimbulkan perubahan dari segi gramatikal dan leksikal, atau disebut juga dengan infeksi dan derivasi.
Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan dari proses afiksasi verba bahasa Arab dan bahasa Minangkabau sebagai berikut. Pada bahasa Arab, imbuhan terdiri atas huruf-huruf tertentu yang sudah ditetapkan, sedangkan pada bahasa Minangkabau, imbuhan terdiri atas morfem. Pada bahasa Arab, kata perintah memiliki pola tersendiri untuk menjadikan verba dasar menjadi verba perintah, sedangkan pada bahasa Minangkabau digunakan sufiks untuk menjadikan verba dasar sebagai verba perintah. 3. Pada verba bahasa Arab, subjek dirangkai sebagai imbuhan, sedangkan pada bahasa Minangkabau subjek tersendiri atau tidak digabungkan dengan verba. 4. Pada bahasa Arab, perubahan makna yang timbul dari penambahan imbuhan lebih kaya dan beragam, sedangkan pada bahasa Minangkabau imbuhan hanya memiliki beberapa makna. Pada bahasa Arab, imbuhan tidak hanya menimbulkan perubahan leksikal, sedangkan pada bahasa Minangkabau imbuhan sering menimbulkan perubahan pada leksikal verba. 6. Proses afiksasi. Selanjutnya, proses afiksasi dalam bahasa Arab tidak dapat mengubah verba menjadi kata benda, sedangkan dalam bahasa Minangkabau, imbuhan dapat mengubah verba menjadi kata benda. Selanjutnya adalah persamaan proses afiksasi pada verba dalam bahasa Arab dan bahasa Minangkabau adalah sebagai berikut. Proses afiksasi menimbulkan perubahan makna gramatikal. Proses afiksasi terdapat prefiks, sufiks, dan infiks. Proses afiksasi dapat mengubah verba biasa menjadi verba transitif, dan terakhir adalah makna verba transitif dan intransitif sama. Baik, materi kedua, sekian pembacaan dari saya. Materi kedua akan dibacakan oleh Anes Yolanda. Kepada Anes, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu reduplikasi. Reduplikasi sama juga yang disebut dengan proses pengulangan, merupakan peristiwa pembentukan kata dengan jalan pengulangan bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi afik atau tidak. Terdapat beberapa jenis reduplikasi. Yang pertama, pengulangan seluruh adalah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Misalnya, sepeda-sepeda, buku-buku, dan sekali-sekali. Yang kedua, pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya, yakni bentuk dasarnya tidak diulang seluruhnya. Misalnya, membaca-baca, mengambil-ambil, dan ditarik-tarik. Yang ketiga, pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks, maksudnya pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Misalnya kata ulang mobil-mobilan, rumah-rumahan, orang-orangan, dan kemerah-merahan. Yang keempat, pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah pengulangan dari kata dasar dengan perubahan fonemnya. Pengulangan ini sangat sedikit. Misalnya kata bolak-balik, di samping kata bolak-balik terdapat kata kebalikan, sebaliknya membaik. Sekian pembacaan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Anes Yolanda yang telah memaparkan materi tentang reduplikasi. Materi selanjutnya adalah komposisi yang akan dipaparkan langsung oleh saudara Rahmadani. Kepada saudara Rahmadani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang komposisi. KR menyatakan komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar atau biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Sedangkan Krida Laksana menyatakan bahwa komposisi adalah proses penggabungan dua leksem atau lebih yang membentuk kata. Sementara itu, pakar lain
Muslik berpendapat komposisi adalah peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ramlan yang menyatakan bahwa kata majemuk adalah kata yang berdiri dari dua kata sebagai unsurnya. Selanjutnya, menurut Perhar, kata majemuk adalah kata yang berdiri dari dua kata sebagai unsurnya atau salah satunya merupakan pokok kata, yang lain adalah kata. KR menyebutkan kata majemuk adalah penggabungan dua buah kata atau lebih yang memiliki makna baru. Dalam kamus linguistik, kata majemuk adalah gabungan leksem dengan leksem seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantik yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Pola khusus tersebut membedakan dari gabungan leksem yang bukan kata majemuk. Muslik membagi 3 jenis bentuk majemuk berdasarkan hubungan unsur-unsur pendukungnya, yaitu membentuk majemuk unsur pertama diterangkan atau D oleh unsur kedua atau M. Selanjutnya, bentuk majemuk yang unsur pertama menerangkan atau unsur M dan unsur kedua atau unsur D. Selanjutnya, bentuk majemuk yang unsur-unsurnya tidak saling menerangkan, tetapi hanya merupakan rangkaian yang sejajar atau kopulatif. Ramlan menyebutkan ciri-ciri kata majemuk. A, salah satu semua unsurnya berupa pokok kata. Yang dimaksud dengan pokok kata adalah satuan gramatikal yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa dan secara gramatikal tidak memiliki sifat bebas yang dapat dijadikan bentuk dasar bagi suatu kata. Contohnya juang, temu, alir, lomba, tempur, tahan renang, jual beli, dan jam kerja. Selanjutnya, unsur-unsur tidak mungkin dipisahkan atau tidak mungkin diubah bentuknya. Contohnya kamar mandi dan cuci tangan. Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan para ahli linguistik tersebut, selanjutnya dapatlah diambil satu benang merah bahwa komposisi atau pemajemukan adalah proses morfem yang menggabungkan dua morfem dasar menjadi satu kata. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai komposisi ini akan dikupas dalam bab selanjutnya. Baik, berakhirnya pembacaan materi komposisi dari Saudara Dani telah menutup presentasi morfologi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 5. Terima kasih kepada dosen mampu Ibu Sita ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.